Ya, dan bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Ibtu Idegah Jeffrey selaku Humas dari Polres Bantul. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Jeffrey, ini berita yang kemudian mengejutkan kita semua, tapi saat ini sudah ditangani secara intensif oleh Polres Bantul. Bisa Anda sampaikan Pak, ada fakta-fakta menarik apa yang kemudian didapatkan dari keterangan pelaku, Pak Jeffrey? Ya, untuk memang saat ini kami masih menunggu hasil DNA, membuktikan apakah benar kerangka itu adalah kerangka korban. Kalau untuk fakta-fakta baru adalah, jadi tidak ada kecurigaan dari pihak keluarga karena pihak keluarga itu masih mengirimkan pesan yang ternyata yang membalas itu adalah pelaku. Di sini memang pada saat itu pelaku itu menjual HP korban, namun masih menguasai nomor telepon dan media sosial dari korban. Jadi di sini yang akhirnya membuat banyak orang itu tidak curiga atau masih menganggap korban itu masih ada. Namun ketika kemarin ada salah satu rekan korban yang memang mencurigai tidak terlihat tapi untuk kendaraannya masih gunakan pacar dan melaporkan atau mengadu ke anggota Polres Bantul yang akhirnya kita melakukan penyelidikan. Kami juga sebenarnya terkejut Mbak ketika awalnya kita tidak menyangka adanya terjadi seperti itu ketika kita mulai penyelidikan dan ternyata dari pelaku langsung mengakui telah membunuh. Di situ kami langsung menyelidiki dan pelaku pun menunjukkan adanya kerangka manusia yang ada di dalam kamar. Iya, baik. Kalau kemudian dari informasi yang didapat dari pelaku ini kan dilakukan TKP-nya betul berada di tempat kos tersebut ya Pak ya. Bisa diceritakan kronologi singkat pada saat kejadian seperti apa Pak Jeffrey? Iya, ini kan kos-kosan yang memang dikontrak pelaku satu rumah yang ada sekitar 4 kamar Mbak. Di sini memang pelaku itu kan orang tuanya sudah pisah. Nah, pelaku ini tinggal sama ibunya ngontrak di kos-kosan tersebut. Memang berdasarkan keterangan dari warga sekitar, tetangga, dari ibu sama adik pelaku ini sempat diusir sama pelaku yang akhirnya memang sudah tidak tinggal di situ. Di situ pelaku tinggal sendiri, namun memang kejadian tanggal 25 September, kontrakan habis di bulan November. Diminta oleh pemilik kontrakan untuk segera meninggalkan kalau memang tidak memperpanjang. Makanya di bulan Desember, tanggal 7 Desember, pelaku beres-beres di kontrakan tersebut, termasuk membawa kerangka yang dia tinggal dari tanggal 25 September. Waktu mau membereskan memang kerangka tersebut jenazah itu sudah berbentuk kerangka yang dibawa oleh pelaku ke kos-kosan baru yang ada di Condong Catur Sleman. Baik. Dari tanggal 7 sampai tanggal 20 dan tanggal 20 ini dibawa lagi ke sebuah losmen yang ada di Kaliurang. Yang pelaku ini membersihkan kerangka tersebut yang kemudian membawa pulang ke rumah ayahnya yang ada di Kretek. Iya. Pak Jeffrey, dalam kurun waktu yang selama itu bahkan juga TKP-nya kan berada di tempat kontrakan dengan beberapa kamar kos ya. Nggak ada yang curiga Pak. Mengapa itu bisa terjadi Pak Jeffrey? Ya, tidak ada yang curiga Pak. Memang untuk lokasinya itu kan kontrakan itu tidak ada di pinggir jalan persis Pak. Itu kan memang ada kayak lapangan gitu ya. Nah itu untuk di gambarnya itu kan ada lapangan yang memang itu rumahnya ada di paling pojok. Jadi memang tidak ada kecurigaan dan ditambah tetangga sebelahnya juga pekerja, tapi memang dari warga mengenali si anak ini atau si pelaku. Oke, Pak Jeffrey. Dan adanya perempuan sekitar maghrib untuk mencari makan bersama. Pak Jeffrey, betul tidak informasi yang kami dapatkan gitu ya, tak hanya sampai kemudian dihilangkan nyawanya, bahkan kemudian juga dimutilasi, tapi korban juga kemudian dibumbui Pak, agar kemudian untuk menghilangkan aroma bau busuk dari jenazah tersebut, betul demikian? Tidak ada Mbak, tidak ada. Memang kalau upaya dari pelaku ini menutupi. Jadi tanggal 25 September begitu saja di dalam kamar yang mulai bau sama pelaku ini ditutupin mantol
jas hujan, terus ditambah lagi spray sama kain-kain lainnya, Mbak. Oke, kalau melihat dari rekam jejak kriminal pelaku ada, Pak? Tidak ada, Mbak, tidak ada. Oke, baik. Kalau kemudian dari pengakuan pelaku, dari mana kemudian dia mendapatkan pikiran begitu ya, atau kemudian kita bisa sampaikan inspirasi melakukan tindakan kejahatan sekeji ini kepada orang terkasih, Pak Jeffrey? Ya, pengakuan pelaku ini memang spontan, Mbak. Karena memang kejadiannya itu kan terjadi di dapur, di mana awalnya korban ini kan menggoreng bakso, yang kemudian baksonya gosong. Korban ini marah kepada pelaku, di mana pelaku itu harusnya bisa membantu membalikan, karena pelaku ini lagi cuci piring di sebelah dapur. Nah, karena pelaku ini dipukul oleh korban menggunakan sapu sebanyak 5 kali, yang akhirnya membuat pelaku ini marah dan spontan mencekik, Mbak. Sesimpel itu paling tidak permasalahannya ya Pak. Pelaku pun juga terbilang masih cukup muda. Keseharian pelaku seperti apa? Profesi dan lain-lain, Pak Jeffrey? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Keseharian pelaku seperti apa, Pak Jeffrey? Bisa mendengar? Kalau keseharian pelaku memang bekerja part time, Mbak, bekerja part time sejak Januari. Di bidang apa, Pak? Pak Jeffrey? Oke. Di toko sepatu, Mbak. Toko ya, sepatu. Di toko sepatu. Pelaku bekerja di toko sepatu. Baik. Iya, terima kasih banyak Humas Polres Bantul Pak Ibtu Ideka Jeffrey atas keterangannya bersama kami. Nanti kami akan tunggu bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul. Selamat malam, Pak Jeffrey. Selamat malam. Cukup miris kalau kita dengar bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini, Mas Luki. Dilakukan secara spontan, bahkan tidak ada jejak kriminal, perilaku pelaku pun kesehariannya juga cukup normal, bekerja secara part-time di toko sepatu. Apa yang terjadi, Mas? Ya, memang kalau kita ngelihat dari kedua pelaku ini memang ada beberapa hal yang bisa kita gradasi bahwa memang mereka kesamaannya. Pertama, kita alamin selain memang mereka memiliki kecenderungan secara psikologis, yang pertama kita kategorikan sebagai social burnout. Rata-rata adalah pelaku seperti ini memiliki pekerjaan yang seringkali belum dikategorikan sebagai pekerjaan yang cukup mapan seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki bagaimana upaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, jika mereka tidak bisa melakukan pekerjaan, maka mereka akan sangat mudah untuk tersinggung. Yang kedua adalah bagaimana kemudian dari kedua pelaku ini bisa kita lihat juga mereka memiliki di usia rentang usia itu yang nggak jauh beda gitu. Jadi masih di rentang usia produktif, tapi ironisnya adalah mereka tidak memiliki kegiatan yang cukup produktif juga. Jadi saat mereka terstimulus oleh hal yang bersifat kecil, terutama ada yang berkaitan dengan hal-hal apakah kemudian rumah tangga, domestic violence seperti itu, atau bahkan dalam konteks pekerjaan, mereka akan sangat mudah untuk tersinggung. Yang ketiga, tentu tidak ada barrier yang kita kategorikan sebagai kohesi sosial di sana. Jadi kalau tadi disampaikan juga oleh pihak dari Polsek Bantul seperti itu, bagaimana kemudian masyarakat itu tidak aware lagi bahwa apa yang terjadi itu apakah kemudian rutinitas tidak muncul korban di tengah masyarakat, atau kemudian aktivitas tidak ada lagi, dan mereka mengkategorikan bahwa apa yang terjadi itu cukup baik-baik saja. Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang perlu di-highlight, bagaimana kemudian dalam konteks domestic violence yang memang sering kali terjadi dan berakhir pada pembunuhan, terutama pada kasus ini adalah mutilasi, peran dari anggota masyarakat itu seharusnya bisa dapat hadir di sana. Menjadi salah satu barrier bagaimana kemudian saat kemudian terjadi kekerasan atau kemudian terjadi konflik yang tidak bisa ditengari oleh para anggota keluarganya, masyarakat bisa di sana bisa mencarikan solusi bersama. Yang kedua, tentu bagaimana kemudian peran dari anggota keluarga bisa memberikan apa kita sebut sebagai social bonding di sana. Mereka harus bisa memahami bagaimana kemudian emosi yang terjadi, mereka harus bisa memahami bagaimana watak dari orang-orang yang memang tinggal serumah, terutama saat kemudian mereka terhimpit pada permasalahan ekonomi. Termasuk juga adanya perubahan emosi. Perubahan emosi itu menjadi satu hal yang sulit untuk di-tracing seperti itu ya, dan sangat mudah untuk terstimulus oleh hal kecil. Nah, hal seperti inilah yang harusnya bisa menjadi aware, terutama dalam konteks pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarganya, sehingga kita bisa sama-sama untuk bisa melindungi anggota keluarga kita dari tindakan-tindakan serupa, terutama adalah potensi-potensi yang bisa mengarah kepada pembunuhan hal seperti ini. Ya, harapan kami semua seperti itu, Mas. Tapi yang masih belum bisa kami cerna begitu ya, mengapa di era saat ini begitu justru makin banyak saja kasus-kasus yang pembunuhan begitu ya, semakin keji, semakin sadis dilakukan oleh orang terdekat
Ini fenomena apa Mas? Apa yang terjadi ya Mas ya? Ya, dalam konteks kriminologis bagaimana kemudian kejahatan seperti ini kita kategorikan sebagai kejahatan yang kontemporer seperti itu. Jadi tidak ada pola yang memang bersifat baku, tapi di sisi lain adalah akhirnya bersifat menular seperti itu. Sehingga bisa kita kategorikan ini ada kita sebut subkultur dari kriminalitas. Jadi kejahatan-kejahatan termotivasi, terus kemudian mereka mudah untuk terpapar oleh media, mereka kemudian rentan untuk melakukan tindakan kekerasan apakah secara verbal atau kemudian secara fisik. Sehingga kita tidak bisa menakar sejauh mana korban bisa memberikan rasa toleransi terhadap tindakan tersebut. Sehingga apa yang kemudian feedback yang dilakukan oleh korban atau kemudian korban yang awal seperti itu atau kemudian menjadi orang pelaku itu suatu hal yang sangat di luar dugaan kita, cenderung bahkan mengarah pada kekerasan yang berakhir pada pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akhirnya dalam konteks masyarakat pasca Covid mungkin kita bisa kategorikan seperti ini, bagaimana rentetan dari media sosial, himpitan-himpitan sosial, terus kemudian pemenuhan kebutuhan dan kemudian paparan-paparan dari media sosial mereka bisa dapatkan dengan mudah, akhirnya menciptakan suatu kebudayaan yang akhirnya mereka akan mengecek berdasarkan based on akun media sosial mereka, terpapar secara bagaimana kemudian mereka bisa melakukan aktivitas atas dasar melakukan mutilasi itu seperti apa, mungkin saat kemudian menghaburkan barang bukti identifikasi seperti atau bahkan ancaman hukumannya seperti apa. Yang ketiga tentu akhirnya bisa menjadi early warning juga bagaimana akhirnya peran keluarga menjadi dalam tanda kutip runtuh seperti itu. Saat kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi juga disampaikan keluarga yang terpisah, terus kemudian rasa emosional yang bagaimana tumbuh kembang saat mereka anak, karena cenderung dalam konteks mutilasi mereka memiliki career of deviance di sana. Jadi bagaimana mereka sudah terprofiling mengalami korban dari kekerasan, mengalami bagaimana kemudian keluarga yang tidak cukup baik-baik saja atau bahkan mengalami himpitan-himpitan ekonomi yang mereka seharusnya bisa menjadi orang yang berperan di sana. Tapi kemudian menjadi salah satu hal yang sangat ironis saat dilampiaskan, saat mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut melakukan tindakan mutilasi, terutama adalah orang-orang yang memang harusnya mereka lindungi dalam konteks sosial tersebut. Orang-orang yang mereka harus lindungi justru kemudian kejadian sadis dan juga keji ini kita rasakan bersama. Tentu kami TV One juga memberikan rasa duka cita dan juga bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih banyak Mas Luki atas waktunya bersama dengan kami. Harapan kami sih kami tidak kemudian mengundang Mas Luki kembali dengan membahas kasus yang sama ya Mas, agar kasus ini tidak kembali terulang. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Luki. Pemirsa